Terima kasih. Hidup yang menjadi berkat dialami oleh kita semua dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Dan saya percaya bahwa almarhum juga sudah membagi-bagikan banyak berkat dalam kehidupan anak-anak, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah kita menyanyi nomor 380 ayat yang pertama, saya memberikan kesempatan untuk Jenny menyampaikan kisah-kisah kasih yang dialami dalam keluarga. Setelah kita menyanyikan, tahun lalu kami membantu ini dan tahun ini 2002. Ada di sini. Maka saya masih sedih
Kan pokoknya hal-hal yang bisa menimbulkan emosi. Ada saatnya dia melakukan hal-hal yang konyol seperti saya tadi baru cerita kalau mau diajak sikat gigi, dia bisa gigit itu sikat gigi. Sudah berapa banyak sikat gigi yang bermekaran semua karena digigit oleh dia. Tapi kita terus berusaha menggosok giginya karena saya tahu bapak saya itu orangnya sangat bersih dan dia ingin semua wangi, harum dan bersih. Jadi saya selalu berusaha supaya papa bersih jadi tidurnya enak. Kira-kira 4 bulan yang lalu, bapak saya divonis oleh dokter bahwa bapak saya itu kena tumor paru-paru. Dan tumornya ini agak ganas benarnya. Kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Sentosa untuk diperiksa keseluruhannya. Lalu dokter itu katakan, usia opa ini sudah 83, Bu, katanya. Kalau di kemo, baru 2 kali kemo sudah lewat. Saya sudah pasrah ya. Saya bilang, lantas apa yang harus saya lakukan, Dok? Kalian sebagai keluarganya mau dibikin apa? Saya katakan, banyak yang saya baca kalau tumor itu kita operasi atau kita obati malah akan menyebar kemana-mana. Jadi apa yang kalian inginkan, kata dokter. Ya saya langsung bilang, saya bilang, Dok, saya nggak mau Bapak sakit. Saya tidak mau Bapak susah dan kami ingin hidup lebih lama dengan Opa. Lantas dokter katakan, bikin Opa senang, katanya. Kamu tidak usah pikir masalah tumor. Saya kasih vitamin saja, katanya gitu. Jadi saya nggak tahu Papa dengar atau tidak, tapi Papa hanya lihat. Lantas saya katakan, mulai sekarang Opa bikin senang-senang. Opa mau bikin apa terserah. Dan kami pulang dari rumah sakit itu, saya ada perasaan takut, tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mau bikin apa lagi? Karena Opa sudah tua, tapi izinkan supaya kami punya waktu untuk bikin Opa senang di hari tuanya. Dokter paru-paru juga mengatakan bahwa tumor yang tumbuh itu di tengah. Kalau di tengah itu susah, kalau di pinggir kami masih bisa biopsi. Dan untuk biopsi itu berarti bius total. Nggak bisa orang sudah tua di biopsi bius total. Saya tanya sama adik saya bilang, ya terserah sekarang Opa gimana kan kamu yang rawat, katanya. Ya saya bilang ya nggak ada cara lain kecuali sekarang kita bikin Opa sehat dengan banyak minum vitamin, diajak jalan-jalan dan berjemur matahari. Dan itu yang saya lakukan tiap kali ada kesempatan kita jalan-jalan agak jauh, pergi ke Bogor, pergi ke Lembang, supaya Opa senang, supaya Opa semangat. Tapi kemudian 2 minggu yang lalu selera makannya turun sama sekali. Saya juga sudah takut. Kemudian saya bilang begini sama Opa, Papa mesti makan, kalau nggak nanti Jenny bawa ke dokter. Nah kalau bawa ke dokter, itu berarti harus dokter nanti infus di rumah sakit. Kalau di rumah sakit nanti nggak ada yang jaga. Malam itu bapak saya makan. Wah, pikir saya ini sudah mengena ini ancaman saya. Besoknya dia melakukan hal yang sama, tuh saya ancam lagi. Lama-lama ancaman saya sudah nggak kena. Lantas saya katakan ini kita harus ke dokter. Tapi sebelumnya saya bilang begini, kita belum bisa ikut Natal kantor pusat, Natal apapun juga karena memang kondisi Papa yang sangat lemah. Tanggal 22 itu hari Minggu, ada Natal PWU. Nanti saya katakan, Papa mau ikut Natal PWU, dia cuma manggut-manggut, berarti dia mau. Oke, Papa harus siap, saya bilang. Nanti saya mandikan, nanti kita pergi Natal PWU. Tapi rupanya sore itu adalah
sore terakhir kami berinteraksi dengan Opa karena kurang lebih jam setengah 12, jam 12 saya lihat matanya Opa itu sudah beda sekali. Kemudian apa badannya sudah dingin, kelihatannya sudah pucat sekali. Dipukul-pukul, ditepok-tepok juga nggak ada respon. Tuh saya katakan sama Seva, aduh ini kita mesti pergi ke rumah sakit dan kami bawa dia ke rumah sakit. Untungnya jalan juga nggak terlalu macet, hanya dalam waktu 25 menit kami masuk ke IGD dan langsung ditangani. Dan di rumah sakit itu masa kritisnya itu kurang lebih 7 jam. Baru kemudian dia mendapatkan kamar setelah dia bisa matanya bisa kedap-kedip, dia bisa lihat siapa yang datang, siapa yang bawa. Saya dan Seva yang menemani Opa di rumah sakit itu dari hari Minggu sampai Opa itu di rumah sakit itu disonde, kemudian dipakein masker untuk oksigen. Dokter yang datang itu Dokter Samuel Ujane, dia berkali-kali kasih tahu sama saya, kamu berdoa ya sama Tuhan ya, berdoa ya. Kamu tahu keadaan bapakmu. Saya hanya mengusahakan sekali supaya Opa itu bisa sehat. Iya dokter, saya bilang. Saya tahu banget dokter, karena usia Opa seperti ini. Tapi Opa juga punya hak untuk hidup, saya bilang. Jadi saya tahu tidak memaksa dan tidak menyalahkan dokter. Kalau dia bisa hidup, itu kehidupan punya Tuhan, saya bilang gitu. Jadi setiap hari saya mengikuti bagaimana dia punya tensi normal, tapi demamnya itu nggak berhenti-berhenti ya. Demam terus di 37, 38, 37, 38. Mereka sudah masukkan antibiotik. Tiap kali mereka bilang ini antibiotik, ini paracetamol. Terus Opa disonde. Kemudian dokter katakan, bisa pulang hari ini, katanya. Tapi dalam kondisi disonde. Kamu harus belajar bagaimana sonde, juga karena gulanya Opa agak tinggi karena banyak makan manis-manis sebelumnya sehingga dia kena gula darahnya tinggi. Jadi dokter bilang kamu juga harus belajar untuk insulin, suntik insulin. Jadi selama saya di sana saya menggantikan suster ya, mengasih makan Opa dengan sonde sampai saya sudah bisa. Lantas dokter bilang nanti di dalam minuman itu kamu bisa taruh macam-macam. Usahakan Opa kuat, kamu bisa ajak duduk, ajak ngobrol. Saya pikir semua sudah oke, sudah beres. Tapi saya bilang sama dokter, dokter saya tahu banget bapak saya ini badannya ini sudah sakit. Tapi dia punya keinginan untuk terus bersama dengan kami. Karena kadang-kadang kalau sebelum dia di rumah sakit ya, saya suka tanya, Papa kok nggak tidur? Aku takut mati katanya gitu. Kenapa takut mati? Kalau aku tidur pasti nanti bablas mati katanya. Papa nggak usah takut, saya bilang. Aku sama Seva akan baik-baik saja. Dan saya bilang sama dokter bahwa, dokter, kalau Tuhan panggil Papa itu yang terbaik daripada dia sakit. Tapi dokter, kalau misalnya saya dibawa pulang Opa dalam keadaan baik, sembuh, berarti Tuhan punya rencana dan saya wajib untuk merawat Opa sampai Opa sembuh. Oke, kata dokter, seperti itu. Tapi pagi ini saya masih tenang video call dengan salah satu kawan, kemudian dokter datang sekitar jam 8. Waktu dokter lihat Opa itu napasnya udah, tapi saya anggap itu biasa karena sebelumnya dahaknya dia itu disedot. Dokter itu bilang begini sama saya, kamu kok diam-diam aja? Cari pendeta, katanya. Kamu berdoa, panggil keluarga semua. Ini sudah dekat-dekat, saya kaget sekali ya. Terus saya pikir, aduh saya sendiri di sini. Saya coba telepon adik saya, tapi berapa kali telepon di decline. Saya pikir saya mau telepon siapa? Saya ini enggak punya keluarga. Setelah saya pikir ini ada Kati, ada Steffi, ada semua. Saya mulai telepon satu persatu. Lantas dokter tanya, kenapa kamu masih di situ? Kamu berdoa. Kamu minta sama Tuhan. Terus saya bilang begini, dokter, saya sudah berdoa untuk Opa, untuk pagi, siang, malam. Pagi pun kami berdoa, tapi semua kita nggak boleh paksa sama Tuhan. Saya serahkan semua sama Tuhan, dokter. Saya bilang, kalau Tuhan kasih Opa hidup, saya akan rawat Opa. Saya bilang gitu. Saya bawa pulang, saya mau rawat. Tapi kalau Tuhan mau panggil, dokter nggak usah takut, saya tidak akan salahkan dokter. Baik, kata dokter ya. Kemudian dia mulai melakukan tindakan-tindakan.
Tiba-tiba suster itu masukkan alat dan saya lihat itu alat ini jantungnya sudah lurus ya. Nanti saya lihat mata ayah saya sudah mulai meredup, agak terbuka tapi redup. Lantas saya katakan, Papa, saya minta maaf. Kalau Papa mau pulang, Papa silahkan pulang. Kami tidak apa-apa. Kami akan setia untuk mengikuti Tuhan sama seperti yang Papa ajarkan. Papa nggak usah takut, saya bilang. Papa pulanglah. Karena saya tahu bahwa Papa sakit. Di sana Papa akan ketemu dengan semua orang yang Papa sayang. Dan setelah saya berbicara seperti itu, Papa kemudian tutup mata. Di situ saya merasa bahwa Tuhan sebenarnya baik, kasih kesempatan saya untuk bersama-sama dengan ayah saya, berbicara dengan ayah saya. Satu hal kenangan manis yang saya harus bilang bahwa Papa itu punya kebiasaan sebenarnya berdoa antara jam 12 sampai jam setengah 2 pagi. Hal itu dia lakukan udah cukup lama, selalu berdoa. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ketika kami ada masalah, kami sampaikan sama Opa, nanti besok pagi-pagi jam 6 dia telepon. Dia bilang, Jenny, Papa tadi malam dapat bisikan dari Tuhan. Papa dapat visi dari Tuhan, bahwa kamu harus begini, 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 dia bilang. Jadi itu selalu dia lakukan pada waktu ada masalah apapun juga. Dan Papa selalu bilang, kamu jangan lupa berdoa. Karena cuma dengan berdoa semuanya bisa terjawab. Dan selama saya merawat ibu dan bapak saya bisa melihat bagaimana mujizatnya luar biasa. Tuhan menyertai kehidupan kedua orang tua saya dengan pensiun yang tidak terlalu besar, tapi kami selalu cukup. Dan itu berkatnya luar biasa, malah kami bisa membantu orang lain. Dan tiap kali ada masalah, ayah saya selalu bilang, berdoa. Karena cuma dengan doa itu bisa terjawab. Ada begitu banyak mujizat yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Betapa beberapa masalah, malam kami bertelut bersama. Besoknya saya bangun, saya tidak percaya. Tapi begitu itu datang, Bapak selalu bilang sama saya, kamu masih main-main ya, kamu masih tes-tes patuhan katanya. Tapi ternyata itu semua terjawab karena doa dan kepercayaan. Dan itulah yang saya pegang sampai sekarang, Papa, untuk selanjutnya. Untuk terus berdoa pada Tuhan. Minta Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua yang ditinggalkan Papa. Terima kasih, Papa. Sekarang saya mau kita sama-sama nyanyi. Ada satu lagu kesayangan ayah saya. Itu judulnya Batu Zaman. Boleh nggak nyanyi? Semua saya Batu Zaman tinggal tetap. Saya masih ingat bapak saya dulu waktu jadi OP Korps. Hampir tiap minggu dia nyanyinya lagunya Batu Saman dengan gitar. Sampai akhirnya saya tanya, kenapa sih kok nyanyinya Batu Saman melulu? Karena saya suka lagu itu, kata Opa ya. Ada di buku nyanyian Bala Keselamatan. Hah? Oh sudah ada? Oh iya itu. Saya mengundang kita semua nyanyi bersama-sama lagu itu. Dia lancar. Pasti lega. Dia jalan aku bersih
pasti lenyap bersama tinggal dan pasti lenyap jika dengan tidak pasti lenyap bersama tinggal pasti lenyap. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ibu Jenny sudah menceritakan tentang kisah-kisah kasih yang dia terima dalam kehidupannya dan ia berikan kepada ayah yang dikasihi. Kita akan mendengarkan kembali kisah kasih dari Letnan Kolonel Harold Ambitan. Terima kasih Ibu Mengela. Kesempatan pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan akan perjalanan kasih melalui perjalanan hidup dari Bapak Komisioner Yohanes Watileti. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Kota Manado tahun 1968. Dan saya tinggal dengan keluarga di samping panti asuhan Bukit Harapan sampai sekarang ini mereka masih tetap tinggal di situ. Dan panti asuhan itu merupakan posluar dari Korps 1 Manado yang menjadi officer berkuasa dulu masih bilang officer berkuasa adalah Bapak Kapten dan Ibu Watileti. Tiap kali mereka datang mengawali di panti asuhan, saya bawa teman-teman saya yang masih SD untuk melihat. Kami tidak masuk di dalam ibadah, cuma dibuka pintu karena kami semua dari gereja Protestan. Cuma teman-teman saya sangat tertarik dengan perkor dari anak-anak panti asuhan dan akordeon. Jadi mereka sangat tertarik dan minta antar ke orang sana. Jadi saya bawa mereka dan kemudian bawa keselamatan di panti asuhan itu. Dengan saya rajin membawa teman-teman saya, maka kostur itu adalah mayor dan latihan menyampaikan kepada Kapten Watileti bahwa ada satu anak muda yang rajin datang-datang ikut tapi dia tidak mau masuk di dasar panti. Ya, karena saya takut lihat itu pelayanan bala keselamatan. Maka Bapak dan Ibu Kapten Watileti datang ke rumah saya di rumah dan mereka mengajak saya ikut BPS. Dan di situlah saya kenal bala keselamatan di Korps 1 Manado. Dan saya kaget sekali karena di dalam ibadah ada bendera, ada tepuk tangan, ada musik-musik yang luar biasa. Nah, kami di gereja Protestan tenang teduh saja. Dan dengan doa dan kasih daripada Bapak dan Ibu Watileti, maka mereka datang dan mengunjungi saya di samping panti asuhan dan mereka mengajak saya mengikuti ibadah di Korps 1. Karena begitu banyak anak muda yang sangat mengasihi saya, termasuk Profesor Siagian, waktu itu dia masih kuliah. Dan saya mau hati saya untuk
dibimbing oleh Bapak dan Ibu Kapten Watiletu. Kalau orang Manado katakan Kapten, masih terbawa dengan cara-cara Manado, Belanda. Maka Kapten yang membimbing saya dan otur adalah hadir Pati Profi. Dan dengan kasus mereka saya sangat tertarik dengan pelayanan bala keselamatan. Mereka terus membimbing. Akhirnya saya dijadikan prajurit. Dan waktu itu saya masih 2 tahun. Tidak ini. Dan saya satu kamar dengan ini Bapak Charlie Watiletu, adik dari almarhum. Jadi dia tahu bagaimana kami dididik begitu keras, disiplin tinggi, bangun kerja dan kerja keras di Korps 1 Manado. Dan dengan kasihnya kedua hamba Tuhan ini, mereka mendidik saya mengenal terus organisasi bala keselamatan. Dan saya harap dengan masukan menjadi pendeta bala keselamatan. Karena tidak kenal otir, saya pendeta. Bagaimana caranya mereka didik saya dengan penuh kasih dan disiplin. Maka mereka katakan, memang di bala keselamatan bukan seperti ini di gereja Protestan. Cuma lain sekali gereja kami dengan bala keselamatan. Tapi kalau kita panggilan di bala keselamatan, masuk dalam ladang Tuhan di dalam bala keselamatan. Terus mereka doakan saya, mereka doakan. Dan kasih mereka merangkul saya. Dan akhirnya saya lulus dan menjadi bukan kandidat. Kandidat nanti ke berandaan. Lalu saya bersama-sama dengan komisioner baru Hartono, tapi kami ada 9 orang. Mereka itu adalah orang-orang asli bala keselamatan. Saya bukan, justru saya ini yang pertama diusahakan oleh Bapak Watiletu dan Ibu langsung ke Kramatawa 55. Dan saya tidak diadaptasi, saya tidak tahu itu adaptasi apa. Dan langsung ke Jakarta dan masih kaku sekali dengan suasana di sana. Dan saya juga ditempatkan pertama di Korps 1 Jakarta bersama lagi dengan Bapak dan Ibu. Kita sudah mayor. Dan akhirnya dengan kasihnya mereka memberikan kesempatan saya boleh bertemu dengan mereka suami istri. Baik, yang terpusat betul. Saya kalau mengenang itu saya sangat terkesan sekali. Bagaimana mereka begitu sabar sama saya. Kasih mereka sangat dahsyat. Mengenalkan saya kepada Tuhan lewat bala keselamatan. Sampai detik ini saya tidak melupakan hati mereka terhadap diri saya. Sebab itu apa yang saya mau katakan, kalau saya lihat jiwa ini, saya ingat terus mamanya. Mereka suami istri sangat mengasihi saya. Sampai mereka waktu di Filipina sebagai komandan Filipina, mereka terus berikan semangat kepada kami. Di tangan saya tetap setia di dalam bala keselamatan. Tetap setia di dalam bala keselamatan. Itu yang ada suaranya ya. setia di bala keselamatan karena doa mereka. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, ya, Tuhan saya akan setia. Sampai detik ini, saya katakan kepada Ibu Anutan bahwa saya kenal bala keselamatan melalui Bapak Ibu Komisioner Watiletu dan Ibu sudah menjadi bagian keluarga kami. Dan mereka pun sangat mencintai kami. Dari dalamnya kami tahu bahwa
kasih Tuhan sangat indah dan luar biasa perjalanan kaki daripada Kristus lewat Opa Watiletu dan Ibu yang mendidik dengan disiplin tinggi buat saya. Ini Bapak cari tahu kalau kami bangun pagi harus kerja ini, kerja itu, babat rumput di Kertatu Jakarta, Kertatu Manado, dia masih dia di dia memperhatikan saya kerja terus. Kalau saya bukan saya mundur, tapi saya maju. Jadi sebelum ini ada di belakang saya, di jantungan saya dia. Karena saya bilang, jangan begitu sama Om lagi kerja. Enggak, saya nggak mau turun dari jantungannya Om. Sampai saya selesai kerja. Inilah kerjanya BEJ ini mengenangkan 54 tahun yang lalu. Saya ada di Korpatu Jakarta, di Korpatu Manado. Dan kasih Tuhan sangat dahsyat. Tak terbilang batasnya bahwa dengan kasih doa dari Bapak dan Ibu Watiletu, saya menjadi optir bala keselamatan. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya jadi diutus pertama jadi optir di Medan dan penempatan kedua saya di Pusdiklat Jakarta ketemu lagi dengan Bapak dan Ibu. Mereka staf Pusdiklat. Dan saya optir pelaksana Korpatu Jakarta dan saya jadi staf juga di Pusdiklat sebagai staf pengajar. Dan mereka terus sekalipun saya sebagai optir terus mereka tanamkan penghargaan emas itu bahwa janji Tuhan setia. Bila kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kami. Itulah kira-kira sekilas perjalanan kasih. Saya menerima banyak pengalaman dengan Bapak dan Ibu Watiletu sampai saya menjadi optir dan sampai sekarang ini saya sudah pensiun. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Ada banyak kisah-kisah kasih yang sudah kita dengarkan. Ketika tadi pagi saya mengantarkan anak saya pergi ke Museum Geologi, sampai di sana ternyata tutup. Dan ketika berjalan, Bapak katakan kepada saya, Pak Watiletu sudah dipanggil Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sejenak saya terdiam, teringat 34 tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah dan akhir skripsi, saya harus selesaikan skripsi saya, harus dari Jogja pergi ke Surabaya, ke Jakarta, ke Pusdiklat. Pada waktu itu masih Pusdiklat lama, untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu. Sebab saya menuliskan tentang bagaimana musik di bawah keselamatan ketika itu. Panjang lebar kami berbicara dan banyak nasihat yang juga diberikan. Sekalipun saat itu saya belum memiliki keinginan untuk menjadi opsir pada waktu itu. Karena saya berpikir bahwa saya akan meneruskan keinginan saya. Tetapi saya melihat bagaimana caranya membimbing dan bagaimana caranya dia mengingatkan tentang Tuhan kepada saya. Itu 34 tahun yang lalu. Dan hari ini Bapak sudah dipanggil oleh Tuhan. Sebab di skripsi saya ada foto mereka berdua, Bapak dan Ibu. Tapi puji nama Tuhan. Sebab ketika kita melihat sahabat yang lama, yang dulu sudah pulang ke sana, kupandang Yesus juru selamatku dalam rumahku di sana. Dia sudah ada di sana bersama dengan Bapa. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kita akan meneruskan ibadah ini. Kita
bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohonkan tuntunan Allah agar Dia menuntun hati dan pikiran oleh Roh-Nya, agar kita dikuatkan untuk menjalani perjalanan ke masa depan yang baru. Ya Allah Maha Kasih, berkenanlah Dikau menuntun pikiran dan hati umat-Mu dalam suasana duka cita di rumah ini, agar Roh-Mu bekerja menciptakan kedamaian hati, sehingga firman yang diberitakan membawa sukacita sebagai bekal perjalanan di masa depan baru yang akan dimasuki. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Satu penyembahan seperti rusa, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Menanti hujan. Tuhan hanya Engkau. Seluruh isi hati indah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Yang sembuh hatiku, seluruh hatiku, dan betapa kasih-Mu. Ya Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kabar baik. Kami mohon tuntunlah kami ya Allah. Kiranya firman boleh menghibur kami, menguatkan kami dan mendorong kami selalu di dalam Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga setiap kata yang terucap dalam tuntunan kuasa Roh-Mu sehingga menjadi berkat khusus bagi jemaat Tuhan yang hadir, terlebih bagi keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekitar tahun 2000, saya lupa antara 2006 sampai 2008,
waktu meninggalnya almarhum suami daripada Ibu Jenny, Bapak meminta saya untuk memimpin malam penguburan pertama. Waktu itu di rumah komandan. Tapi dalam waktu yang sama juga, akhirnya saya tidak bisa melakukan tugas itu sebab hari yang sama adik saya juga meninggal. Sehingga waktu itu saya minta izin kepada Sekun untuk diberi waktu pergi ke Palu pada waktu itu. Sehingga saya tidak jadi mengambil bahagian. Dan hari ini saya mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan khotbah dari kitab Korintus, tetapi jam sore tadi tiba-tiba saya mendapat WA dari Pak Sekun bahwa saya juga akan menyampaikan atau mengantar atau memimpin acara di kremasi, sehingga saya dalam waktu dekat saya harus rubah saya punya khotbah. Sehingga saya harus menyiapkan khotbah yang saya siapkan tadi, saya siapkan pada waktu kremasi, dan saya menyiapkan khotbah yang lain pada saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan ini dari satu ayat saja, dari Roma 12 ayat 12, ini sudah tidak asing bagi kita. Kita sering sekali mendengar, baik pada waktu kunjungan ke rumah sakit, kunjungan kepada atau keluarga-keluarga atau pengemalan di rumah, kemana saja. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin ayat ini tidak cocok dan tidak kontekstual pada hari ini, pada malam hari ini. Tetapi kita justru pada konteks seperti ini kita ditantang untuk melaksanakan, untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini ayat yang paling saya hafal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sifat doa. Sehingga menurut seorang konsultan kita ini dikatakan sebagai surat. Saya setuju dengan pernyataan itu, karena melalui kitab ini Santo Agustinus bertobat kalau membaca kitab Roma. Disusul oleh Martin Luther sekali siap di dalam kitab Roma. Walaupun lembaga kitab Indonesia mengelompokkan kitab Roma ini bagian dari surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 12 ini ada struktur yaitu pertama, struktur yang pertama sukacita dalam harapan, struktur yang kedua dalam kesesakan, dan struktur yang ketiga adalah bertekun secara paralel. Manusia. Sehingga dari sisi saya melihat ini penting untuk disampaikan, walaupun konteksnya barangkali sedikit berbeda. Tapi sekali lagi ini justru dalam kondisi seperti inilah Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, karena itu sedang di dalam penindasan, sedang mengalami penderitaan. Maka tidak salah menuliskan ini, dan saya pikir juga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian pada malam hari ini.
Sebab itu saudara sekalian, kita perhatikan bagian yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita. Rasa sukacita ini merupakan kalimat bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita kekristenan. Ini kamus kekristenan yang saya maksudkan. Penjualannya sejumlah terjemahan kitab sabda. Biasa. Pada saat-saat perbedaan, saat seseorang yang berusaha agama terbuka saja di dalam kepala dan mendapat yang salah setelah mereka saya datang ke rumah Tuhan. Setiap persoalannya kepada Tuhan. Dan ketika itu semua sukacita. Sama Rasul Paulus menyaksikan sukacita itu. Sikap optimisme, sikap semangat menjadi dalam kondisi apapun. Orang Kristen diharapkan selalu bersukacita. Makanya pengkhotbah Billy Sunday di tahun 1935, seorang evangelis Amerika sangat terkenal berkata, bila Anda tidak memiliki sukacita dalam agama Anda, maka ada satu kebocoran di kekristenan Anda. Ini seringkali saya kutip kalimat dari pengkhotbah Billy Sunday. Billy Sunday ini setiap kali saya berkhotbah tentang sukacita. Hal ini selama dengan pendapat Jürgen Moltmann, seorang terkenal dari Jerman, mengatakan bahwa dalam bukunya Teologi Joy, bahwa sukacita sangat esensial di dalam kekristenan. Besar di dalam kekristenan. Itu berarti dia semacam bumbu yang esensial, bumbu yang dalam kekristenan. Berarti itu hal yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan kita. Sama dengan kita, kalau masakan yang tidak punya garam, itu pasti ada sesuatu yang rasanya kurang enak. Demikian dalam kekristenan. Kalau orang Kristen tidak punya sukacita, berarti ada masalah dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, soalnya sekarang adalah, bisakah kita, orang sehingga misioner Yohanes Baptista, kita semua orang yang menjadi hamba Tuhan, masuk saya ditanya di Lumbung, saya disuruh oleh OP saya mendampingi beliau. Waktu itu pergi ke Koros Kanahu, lalu Kanahu itu dia menjadi Koros Kanaan, pos luar Kanaan. Pada waktu itu, lalu dari Kanaan kami dengan perahu kecil ke Palili. Parjidil tahu itu Palili. Dari sana kami mau nyebrang lewat Muara. Di bawah ada di itu ada tempat duduk. Di situ dia bertanya kepada saya, benar kamu ingin menjadi hamba Tuhan? Karena dia mendapat bisikan dari Mayor Heta. Saya bilang, iya. Waktu itu beliau sekretaris keuangan dengan topi teknya yang begitu gagah menaiki kuda. Saya melihat ini sosok pemimpin yang luar biasa karena berwibawa. Maka ketika Mayor Heta menyuruh saya ikuti Bapak itu, saya dengan penuh gairah, penuh semangat. Apalagi saya sebagai calon orang terpanggil, saya orang terpanggil, saya kemana saja disuruh saya ikut. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan malam ini,
Ini tantangan bagi kita. Apakah kita saat ini termasuk orang-orang yang kehilangan sukacita? Mungkin tidak saja keluarga yang dekat dengan almarhum, tetapi saat-saat di mana kita kehilangan sukacita. Berita baiknya adalah Paulus menasihati kita, bersukacitalah di dalam pengharapan. Dalam pengharapan berarti bahwa kita selalu sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai, yang segala sesuatu yang kita tunggu-tunggu terjadi dalam hidup kita. Dan terlebih berita baik yang paling indah adalah bahwa di dalam Kristus Yesus, sebab dialah harapan kita. Dia kita. Jangan taruh pengharapanmu kepada dunia ini. Dunia ini mengecewakan, tapi Kristus tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami kehilangan sukacita, saya ingin mendorong kita. Langkah sukacita adalah datang kepada Allah. Sukacita kita dengan rohnya. Sukacita itu diekspresikan dalam hidup baru di dalam Kristen. Kita semangat yang tidak pernah padam. Seperti tema kita, api yang menyala. Biarlah api terus menyala. Dalam terjemahan Yunani-nya, biarlah apimu terus mendidih. Dalam konteks ini, biarlah sukacitamu terus mendidih. Terus mendidih. Zeo. Mendidih. Tapi persoalannya sekarang, apakah sukacita kita masih mendidih? Saya pikir karena sepanjang Natal ini kita banyak mendengarkan kata sukacita. Sepanjang Natal. Beberapa khotbah tentang orang Majus. Ketika mereka melihat mereka bersukacita. Tidak dikatakan bersukacita, sangat bersukacita. Ketika para gembala setelah berjumpa dengan Yesus, sukacita. Walaupun mereka kembali kepada kehidupan mereka seperti biasanya. Tapi poin yang paling penting diharapkan dari ayat ini adalah apapun kondisi saudara hari ini, 3 bulan terakhir ini, entahkah engkau orang yang mengalami kehilangan dan berkurang sukacita Anda, sampai pada hari ini, berdoalah kepada Tuhan, supaya menjalani hidup ini, engkau tetap bersukacita, punya semangat. Adik Seva, sekalipun opa sudah tidak ada, jangan sampai kehilangan semangat. Jalani hidup ini dengan semangat. Jalani hidup ini dengan penuh gairah. Sekalipun orang yang kita kasih sudah tiada. Opa ini tidak pergi kemana-mana. Dia hanya berpindah dari bumi kepada tempat kekekalan di surga yang disediakan oleh Allah. Itulah penghiburan sejati. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesakan. Kata kesabaran ini menurut Alkitab itu artinya suatu sikap ketahanan kita di dalam segala situasi, apalagi dalam menghadapi situasi-situasi yang kita tidak inginkan. Dan kesabaran ini merupakan buah-buah daripada roh. Sama dengan sukacita tadi adalah buah dari roh, dan kesabaran juga adalah buah dari roh. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita dalam kondisi tersebut kita tidak sabar,
maka kita melihat diri kita. Sejauh mana Roh Kudus mendiami kita. Bukan salahnya Roh Kudus, tapi kesalahan ada pada kita. Saya salah satu orang yang kurang sabar. Jujur saya bilang. Tapi setiap waktu saya mengoreksi diri saya. Ada hal-hal tertentu saya tidak sabar. Ketika melihat sesuatu yang tidak beres, saya cepat-cepat sepi. Kalau saya diurus, saya cepat-cepat pergi. Saya tidak tahu apakah itu kesabaran yang baik atau tidak. Tapi ada juga saat-saat tertentu saya kurang sabar. Saya akui itu. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi apa saudara tidak sabar? Apakah dalam kesesakan Anda tidak sabar? Sabarlah di kesesakan. Sesak hari ini. Yang membuat tersesak. Yang membuat hidup ini rasanya sesak sekali. Sesak itu seperti tidak punya daya. Tidak bisa. Sesak. Persoalan apa yang kau hadapi? Masalah apa yang kau hadapi? Yang membuat engkau dalam kesesakan. Firman Tuhan malam hari ini, sabarlah di dalam kesesakan. Dan lihatlah dirimu, diriku juga. Dalam hal apa kita tidak sabar? Kalaupun hari ini kita ditinggal orang yang kita kasihi, di sini juga lah tantangan bagi kita bagaimana kita supaya bersabar menghadapi masalah ini dengan tenang. Dan yang ketiga, saya tadi diingatkan oleh Ibu 1 jam saja ibadah. Bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata tekun itu artinya terus-menerus dengan kesungguhan. Melakukan segala sesuatu dalam Tuhan dengan kesungguhan hati. Terus-menerus, bukan sesaat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini, pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, supaya lebih bertekun lagi berdoa. Mungkin saat ini saudara baik-baik saja. Kesehatan dan usaha dan pekerjaanmu, pelayananmu, apapun semua status profesimu semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Mungkin juga bukan sukacita menjadi kebutuhan yang paling pertama dalam hidupmu saat ini. Yang paling urgent. Apapun itu, Tuhan sedang menantikan kita untuk menyerahkan semua hidup kita dan semua persoalan hidup kita kepada Dia. Kalau engkau sudah pernah berdoa dan selalu berdoa dan hampir-hampir putus asa untuk berdoa, jangan pernah lakukan untuk berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Tuhan seorang diam saja, tetaplah berdoa. Rasa-rasanya jawab seorang tidak ada. Sekali lagi, kukatakan, tetaplah berdoa. Karena demikian Rasul Paulus katakan di dalam kitab Tesalonika. Terus menerus. Kesetiaan kita, ketekunan kita berdoa. Suatu upaya untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Dalam kekristenan untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Pada waktu sebelum saya ke Surabaya untuk check up, general check up, tengah malam, kebiasaan saya biasa bangun tengah malam lalu baca-baca, melihat-lihat firman Tuhan, baca. Saya berdoa, makin intens saya berdoa untuk kesehatan saya. Apalagi orang-orang tiap kali bertemu, Bapak sehat. Tiap kali orang ketemu sama saya, Bapak sehat. Lalu saya ingat salah satu teman saya bilang begini, malam ini tidak ada dia. Caranya supaya orang itu tetap sakit,
Tiap kali ketemu bilang sama dia, kamu sakit? Dan saya coba melawan itu. Sebenarnya tadi siang ini saya sakit kepala. Tapi begitu saya terima telepon dari Pak Sekum, saya berupaya sedemikian rupa supaya sakit kepala hilang. Dan sekarang hilang, tiada sakit kepala saya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada malam hari ini, 3 hal yang kita ingat. Yang pertama tadi, bersukacita dalam pengharapan. Salah satu pokok doa Tuhan Yesus, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka, dalam kamu, kepada murid-muridnya. Inilah kerendahan yang terdalam dari Yesus, supaya murid-muridnya mengalami sukacita. Kesabaran mewarnai kitab-kitab Amsal. Itu berarti betapa pentingnya kita memiliki kesabaran dalam hidup ini. Dan dalam kondisi seperti ini, dan juga bila Anda mengalami masalah-masalah pada masalah maupun tidak ada masalah, tetaplah berdoa. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan menghidupkan keluarga. Apapun kondisi kita hari ini, mungkin khotbah malam ini tidak menghilangkan duka cita saudara. Karena hanya Yesus yang menghilangkan duka cita kita. Tuhan menghiburkan kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mempersiapkan persembahan diakonnya kita. Sambil kita menyanyi nyanyian nomor 307, kita akan memberikan persembahan ini. Dan ada rajaku, mari kita satu dalam permintaan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami. Malam ini dalam keadaan duka cita,
Tetapi Engkau berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam keadaan kesedihan, Engkau berkata, bersabarlah dalam kesesakan. Dalam derai air mata, Engkau menyatakan kepada kami bahwa bila kami berdoa, maka Tuhan akan memberikan penghiburan itu kepada kami. Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu bagi kami, khususnya bagi keluarga besar Watilete. Engkau melihat keadaan mereka. Engkau tahu apa yang sedang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Kepedihan-kepedihan yang mereka alami. Tetapi yang kami tahu Tuhan, mereka pun merasakan sukacita dari Tuhan. Sebab mereka melihat bahwa keberadaan orang tua kekasih, opah yang dikasihi, keluarga yang dikasihi, ada di rumah Bapa yang suci. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa untuk acara-acara selanjutnya. Baik ibadah pemakaman, ibadah pesan, ibadah pemakaman atau pensi yang akan dilakukan pada esok hari. Dan acara-acara lainnya. Kami tahu Tuhan mau Engkau akan hati. Engkau akan melindungi. Engkau akan memberikan cuaca sama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Persembahan yang sudah dikumpulkan kami tahu ini asalnya dari Tuhan. Engkau memberkatinya ya Bapa, supaya melalui persembahan ini kami tahu kemuliaan Allah tetap akan dinyatakan dalam saat-saat seperti keadaan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah semua kami yang hadir saat ini menerima berkat-Mu, dan pada esok hari dalam acara yang ada semua juga menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Satu pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Hingga gembala jiwa jiwa. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jemaat, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus
Saudara-saudara sekalian, ibadah penyuburan ini segera berakhir. Tapi percayalah, penyuburan sejati dari Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya di surga memberikan sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya kuasa Allah di dalam dirinya mampukan kita untuk bersabar di dalam kesesakan, dan kiranya kekuatan kuasa Roh Allah menuntun kami tetap di dalam doa. Maka damai sejahtera, hubungan sejati dari Allah Bapa melalui Roh-Nya yang kudus bagi kita semua dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, silakan duduk. Kita mulai kita lebihan malam hari ini kami ucapkan kepada kedua hamba Tuhan yang sudah berada dalam lembaga dan Bapak lalu mulai kita